Ya, dalam kemasan mie instan. Dalam kemasan mie instan itu ada contoh teks prosedur dalam membuat atau menyajikan mie, ya. Adapun unsur-unsur teks prosedur sendiri yaitu yang pertama ada judul. Sebelum langkah-langkah kita tentukan dulu judul dari teks prosedur itu sendiri. Yang kedua, lalu kita menentukan sebenarnya ini bahan dulu sebelum langkah-langkah. Jadi kita menentukan bahan dan alat yang disiapkan. Setelah bahan dan alat disiapkan, kemudian kita menentukan langkah-langkah. Nah, adapun langkah-langkah mengubah cerpen menjadi teks prosedur. Yang pertama yaitu harus mengidentifikasi tujuan utama cerpen dengan menentukan fokus cerita atau aksi utama dalam cerpen. Nah, misalkan dalam cerpen itu dalam kemasan mie instan itu tujuannya untuk apa? Memberi panduan tutorial, untuk memberikan informasi tentang penyajian membuat Yang kedua itu memilih bagian cerpen yang dapat dijadikan prosedur. Nah, dalam cerpen itu kan misalkan ada kata-kata seperti alat yang digunakan, bahan yang digunakan, itu nanti kita bisa tuangkan jadi teks prosedur dalam langkah-langkah dan juga alat dan juga bahan. Yang ketiga yaitu menemukan bagian cerita yang membuat tindakan. Nah, dalam menemukan ini, di sini kita akan bisa menyusun langkah-langkah pada teks prosedur tersebut. Nah, untuk yang kelima, kita menguraikan langkah-langkah tersebut dari rumusan tujuan dari cerpen yang kita sediakan. Keenam, pecah tindakan utama dari cerita menjadi langkah-langkah. Jadi kan dalam cerpen itu ada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kita buat menjadi atau susun menjadi langkah-langkah. Jadi misalkan cerpen itu kan sedikit, kita bisa menambahkan kata-kata yang sesuai menjadi teks prosedur. Nah, yang ketujuh itu menambahkan bahan dan alat jika diperlukan. Jadi kalau di dalam cerpennya itu ada misalkan cerpennya ibu memasak telur. Nah, kita bisa menambahkan dalam teks prosedurnya keterangan berapa telurnya. Jadi bisa seperti itu. Nah, ini contoh petikan cerpen yang diubah menjadi teks prosedur. Bisa kita lihat semuanya. Ini cerpennya Adi memutuskan untuk membuat layangan sendiri. Dia mengambil bambu, benang, dan kertas dengan cermat. Dia mulai memotong bambu menjadi kerangka layangan, lalu melingkarinya dengan benang. Setelah itu ia menempelkan kertas pada kerangka tersebut. Nah, dari ini mana aja yang merupakan bahan-bahan? Di sini ada yang suka buat layangan? Pasti bisa. Nah, terus langkah-langkahnya di sini jelaskan apa langkah-langkahnya? Tujuannya membuat layangan. Kalau langkahnya yang dilakukan tadi bagaimana saja kalau membuat layangan? Ini perubahannya. Bisa dilihat ini perubahan dari teks barusan. Judulnya bisa dikasih judul, cara membuat layangan sendiri, bahan-bahan dan alat bisa sesuai dengan cerpen, ada bambu, benang, kertas, gunting.
Langkah-langkahnya nih. Jadi kalau misalkan kamu teks prosedur bisa ditambahin pas terakhir dan layangan pun siap diterbangkan misalkan untuk poin keempatnya. Nah, sejauh ini ada yang belum paham, boleh ditanyakan? Yang mau bertanya boleh. Apa sudah paham penjelasannya? Sudah? Nih, Ibu mau tanya, kalau di kelas 9E, 9E, sukanya guru yang kayak gimana? Yang saya Yang asik, terus? Di sini setahu kalian, di sini ada yang merasa gurunya galak? Ada atau banyak? Itu mungkin perasaan kalian sebenarnya semuanya guru itu baik. Kaliannya aja mungkin. Ya sebenarnya kan saya juga kan sebelumnya pernah jadi murid. Kenapa ya guru itu galak? Padahal pas saya sekarang berdiri di sini, saya marah barusan itu karena karena muridnya juga kesel. Kalau muridnya nggak ngeselin, mungkin saya nggak akan pernah jelaskan. Nah, di sini ada yang mau jadi guru? Serius, ada yang mau cita-cita jadi guru? Iya kecil. Sebenarnya dari dulu ya. Memang ya kalian taunya begitu gajinya kecil. Tapi kan kalau misalkan misalnya kalau kecil tapi sekarang itu kalau jadi guru ini kalian tuh misalkan keluar SMA terus lanjut pendidikan guru. Nanti itu ada sekolah lagi 1 tahun setelah pendidikan 4 tahun sarjana. Jadi kalian umur PPG namanya. Kalau misalkan dari pemerintah itu 3 bulan itu gratis. Kalau kalian sekolah sendiri, kalau lolos PPG dari pemerintah itu kuliah biasa. Tapi kalian kalau ikut tes P3K kalian bisa jadi guru pegawai negeri langsung. Jadi enak sekarang sebenarnya kalian jadi kuliah sarjana langsung ke PPG, jadi bisa langsung tamat P3K. Jadi sebenarnya kan kalian barangnya pasti bidinya kecil itu kalau misalkan honor emang biaya bayarnya kan. Tapi kalau itu tapi nyari kedepannya yang pertama dulu itu kalau perempuan itu kan kalau punya anak bisa ngurus anak. Sebenarnya kalau kerja pabrik kayak gitu kan susah. Soalnya saya tanya di kelas lain juga, kelas 9F gak ada yang mau jadi guru ada. Gak ada. Berubah pikiran jadi guru. Soalnya saya juga kan pulang sekolah kerja, sekarang juga sambil kerja, sambil jadi ibu rumah tangga, sambil kuliah. Saya sebelumnya saya juga harusnya sudah punya anak, cuman pas semester 4 itu ada sempro, jadi kan stres. Ya 8 bulan meninggal di kandungan. Jadi kan saya kerja kuliah sama kuliah. Jadi kalau kalian nanti kata menurut saya mah ya kalau buat sekolah jangan, apalagi perempuan yang langsung nikah kejar bercita-cita ya. Iya. Soalnya saya nggak mau pengen nikah. Sebelum maut. Kalau meninggal itu namanya takdir, tapi kan ada yang tahu ya. Soalnya banyak yang
jalan itu mah kan penerus pengalamannya beda-beda. Kan disuruh kurang terus. Nah, bisa dipakai terus cita-cita anak muda. sekarang udah ya, saya kan udah barusan berceritanya. Kalian sudah pilih yang guru yang seru, yang asik. Kayak Pak Ai. Sebenarnya saya bisa asik, bisa seru, cuman menyesuaikan ya kondisi. Ada waktunya. Untuk payu apa? Nah sekarang kita latihan dulu. Bu ada tugas. Sekarang kalian ini contoh teks prosedur untuk tugasnya. Silakan kalian tulis dulu boleh? Atau satu. Nah sedikit. Tulis dulu. Yang mana?